Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita mulai kajian kita, ya insyaallah hanya beberapa hari harus selesai, nanti bisa diganti dengan kitab yang lain. Tapi ini penting bagi kita karena yang akan kita baca ini adalah As-Siyam, kitab yang berkaitan dengan puasa. Adabuhu, maqalibuhu, fawaiduhu, fadailuhu. Kita akan berbicara tentang adabnya orang berpuasa, atau tata keramanya orang berpuasa, etikanya orang berpuasa, apa yang diharapkan dari orang berpuasa, faidah-faidahnya puasa, dan fadilah keutamaan daripada puasa Ramadan itu sendiri. Masyru'iyatis shaum, disyariatkannya atau diperintahkannya berpuasa. Hadzal mawdu'u yahtawi ala fusulin. Materi ini mengandung atau meliputi beberapa pasal. Al-faslul awwal, umum tashri'i siyami li jami'il umam. Pasal yang pertama menjelaskan tentang keumuman disyariatkannya puasa bagi tiap-tiap umat. Jadi diperintahkan berpuasa itu bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu juga disyariatkan. Artinya diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa kita mesti kajian ini kita awali? Karena dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, tiap-tiap orang yang beramal ibadah tanpa ada dasar pengetahuan, tidak tahu dasar-dasar ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut syariat. Walaupun masih ada kemungkinan orang yang tidak tahu tapi dalam masa-masa belajar akan dapat kemurahan, tetap diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabiullah Isa alaihissalam, umat Nabiullah Musa dan seterusnya, itu juga diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalimatnya kutiba. Apa artinya? Diwajibkan dan dicatatkan kepada mereka adanya keharusan berpuasa. Jadi diwajibkan itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Faedahnya apa? La'allakum tattaqun. Maka semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad dallat hadhihi al-ayatul karimatu ala anna as-siyama syar'un 'amun. Sungguh telah menunjukkan ayat tadi itu, ayat yang mulia tadi itu, bahwasanya berpuasa itu adalah perintah agama yang umum kepada semua umat, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihadhil ummati wa lisairil umami qablaha, baik kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam takhlu anhu syari'atun samawiyatun. Semua umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi yang beragama samawi. Agama samawi itu Yahudi, Nasrani, apa lagi? Yahudi dan Nasrani itu agama samawi. Artinya agama yang tadinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diturunkannya seorang Rasul untuk menyampaikan risalah kepada umat. Jadi umat Yahudi ya punya Nabi, Bani Israel ya punya Nabi dulu. Walaupun belakangan ini, kebelakangnya itu ada penyimpangan-penyimpangan, gitu kan? Karena itu agama samawi, maka semua punya syariat untuk berpuasa. Kenapa kok puasa itu disyariatkan kepada semua umat? Li'annahu maslahatun basyariyatun asasiyatun. Karena puasa itu sendiri mengandung kebaikan kemanusiaan yang mendasar. Jadi orang berpuasa itu mengandung maslahat kemanusiaan yang mendasar. Wa martabatun kamalun samiyatun, dan mempunyai derajat yang sempurna, samiyatun yang agung atau luhur. Yurshiduna ila hadhil hikmati qauluhu ta'ala, yang menunjukkan kepada kita adanya pemahaman bahwa puasa itu ada maslahat terhadap manusia dan derajat yang sempurna dan agung, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun, ay la'allakum tuballighuna bisiyamikum maratibat taqwa. Maka dengan puasa itulah kalian akan sampai pada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, allati tantawi fiha al-wiqayatul muni'ah. Termasuk di dalam puasa itu ada mengandung
pencegahan terhadap kemudaratan. Di antaranya wiqayatul jismi minal amrad, membentengi orang yang berpuasa daripada sakit. Jadi orang kalau berpuasa, kadang ada orang puasa, oh saya kalau puasa lambung saya kambuh, ini kambuh, niatnya kurang benar. Kalau niatnya benar, insya Allah akan mendapatkan kesehatan. Orang kalau berpuasa, gulanya akan turun, lambungnya akan baik. Kenapa? Karena selama sehari penuh, yang seharusnya lambung itu memproses makanan yang setiap saat itu masuk kemudian berat, maka lambung itu menjadi ringan prosesnya karena lambung tidak terisi penuh dengan makanan dan minuman. Wa wiqayatul jawarihi minasyahawat, dan memelihara semua anggota tubuh daripada keinginan-keinginan yang menyesatkan orang. Jadi orang kalau berpuasa, keinginan terhadap dunia akan kurang, keinginan terhadap apapun akan kurang, sehingga anggota tubuhnya itu terpelihara dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wiqayatul uquli wal afkari minasyubhat, dan orang yang berpuasa itu akal pikirannya itu dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berpikir hal-hal yang negatif. Jadi orang yang berpuasa dengan benar tentunya ada ilmunya, tahu adabnya, tahu kenapa dia harus berpuasa, paham faedahnya, paham fadilahnya, yang tentu dasarnya adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akalnya, pikirannya akan jernih, tidak akan berpikir, akalnya tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Wa wiqayatul qulubi minal wasawisi wal aghyar, dan hatinya orang yang berpuasa tersebut akan terhindar dari was-was, keraguan-raguan, wal aghyar, dan kebingungan. Jadi orang yang berpuasa itu hatinya akan menjadi tenang, hatinya jernih, maka pikirannya tidak macam-macam. Kama sayattabihu ba'du dzalika insyaallah taala, di mana semua faidah itu nanti akan dijelaskan di belakang insyaallah. Wa mimma yadullu ala fariidati siyami lada jami'i syara'i'il ilahiyyah al-hadithul ladzi rawahu at-Tirmidzi. Ya. Ada yang membaca At-Tirmidzi, ada At-Tirmidzi. Nah, bebas itu. Kenapa? Nggak ada harkatnya. Jadi kamu bebas mau Tirmidzi, mau Tirmidzi, ya. Tapi yang jelas beliau adalah seorang perawi hadis yang luar biasa. Wa mimma yadullu, sebagian dalil yang menunjukkan atas diwajibkannya puasa menurut semua syariat yang disyariatkan kepada semua umat manusia tadinya sebagai bentuk perintah Allah, yaitu kepada semua agama samawi, Yahudi, Nasrani, apalagi sekarang umat Islam. Apa yang menunjukkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi Anil Harith Al-Ash'ari, dari sahabat
Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi assalam bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala memerintah kepada Nabiullah Yahya bin Zakaria alaihi assalam, memerintah dengan 5 perintah. Ayya'mala biha wa ya'mura bani Israil ayya'malu bihi. Di mana 5 perintah itu adalah diperintahkan agar Nabi Yahya bin Zakaria melaksanakan perintah itu, dan juga memerintahkan kepada kaum Bani Israel agar kaum Bani Israel juga melaksanakan perintah tersebut. Fajama'an nasu fi Baitul Maqdis, maka orang-orang umat Bani Israel pada saat itu berkumpul di Baitul Maqdis. Fantala al-masjidu, maka penuhlah masjid Baitul Maqdis. Wa qa'adu 'ala syurab, semua mereka berkumpul dan duduk bersama dengan Nabiullah Yahya bin Zakaria alaihi assalam. Setelah mereka berkumpul, faqala Nabiullah Yahya bin Zakaria mengatakan, Inna Allah Ta'ala amarni bi khamsi kalimatin an a'mala biha wa an amurakum an ta'malu bihinna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada saya, kata beliau, dengan 5 perintah yang saya wajib melaksanakan, dan saya diperintahkan untuk memerintahkan kalian agar kalian juga melaksanakan 5 perintah tersebut. Yang pertama, awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, sejak terdahulu, mulai Nabiullah Adam alaihissalam, para nabi-nabi sebelumnya, semuanya mengejarkan tauhid untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa. Jadi semua agama Yahudi mengajarkan keesaan Allah, agama Nasrani mengajarkan keesaan Allah. Ya, tadinya mengajarkan keesaan Allah. Agama Islam yang nabinya adalah Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar manusia bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, memahami akan sifat-sifat ketuhanannya, mengesakannya, dan menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan yang lain. Itu yang pertama. Jadi jangan sangka ada agama yang tidak mengajarkan untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna mathala man asyraka billah. Ada gambaran begini. Orang yang pemahamannya, keyakinannya, beribadahnya tidak menauhidkan Allah, itu seperti kama tali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bidahabin aw warikin faqala hadhihi dari wa hadha amali fa'mal wa addi ilayya. Ini gambaran begini. Gambarannya, ada orang dulu itu kan ada budak dijual
untuk mengabdi kepada seseorang. Atau kalau sekarang Indonesia terbebas dari perbudakan, sudah tidak ada, maka gambarannya begini: kamu manggil tukang, tukangnya dikasih uang, setelah dikasih uang ditunjukkan ini rumah saya, maka kamu bekerja di sini, begitu? Kamu kerja dan untuk saya. Ternyata tukang yang sudah dikasih uang cukup kerja, tapi kerja sama orang lain. Nah, itu gambaran orang mensekutukan Allah. Kerjanya tetap kerja, tapi untuk orang lain. Gambaran itu. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Dia bekerja tapi bukan untuk orang yang membayarnya. Fa ayyukum yarda ayyakuna abduhu kadzalik. Siapa yang akan rela orang yang sudah dibayar, semuanya sudah dipenuhi, kebutuhannya dikasih, tapi kerjanya untuk orang lain. Itu gambaran orang yang tidak beriman kepada Allah, hidup dihidupkan, ya kan? Siapa yang menjadikan hidup kalau bukan Allah? Rizkinya diberikan, semuanya diberikan. Giliran iman tidak beriman, giliran nyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ukuran manusia, siapa yang akan rela? Gambaran. Wa inna Allah ta'ala amarakum bisalah. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian sholat 5 kali, 5 waktu sehari semalam. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Jadi karena Allah merintahkan kalian sholat, sholat itu untuk Allah. Fala taltafitu, maka jangan sampai kalian itu berpaling kepada selain Allah. Fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhihi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah, ya Allah, orang yang sholat itu senantiasa berhadapan dengan rahmat Allah sepanjang dia hatinya ingat kepada Allah. Dalam sholat, jadi orang sholat itu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi hatinya harus ingat kepada Allah. Jangan sholat tapi ingat kepada yang lain. Begitu maksudnya. Terus bisa bagaimana? Ya berlatih. Orang untuk khusyuk, untuk ini ya berlatih. Ya kalau bangsa kita, bangsa saya, kamu ini sholat itu sudah sudah khusyuk namanya, daripada nggak sholat gitu. Wa amarakum bisyam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa. Jadi orang berpuasa untuk siapa? Untuk Allah. Fa inna mithla dzalika, contohnya orang berpuasa untuk Allah itu kama thali rajulin fi asabatin ma'ahu surratun fiha miskun fa kulluhum yu'jibuhu rihuha wa inna rihas sa'il atyadu indallahi min rihil miski. Orang yang berpuasa itu, maka gambarannya itu bau mulutnya itu lebih wangi menurut Allah daripada misik. Itu gambaran. Jangan kamu berpikir orang kalau berpuasa bau mulutnya wangi ya. Ya kalau tengah hari bukan wangi ya, bau mulutnya. Maksudnya saking mulianya orang berpuasa, begitu kan? Nilainya luar biasa sampai digambarkan bau mulutnya itu lebih wangi daripada misik. Ya nanti juga begitu. Wa amarakum bis shadaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang bersedekah. Fa inna mithla dzalik, gambaran orang yang diperintah sedekah itu seperti apa? Kama tali rajulin asarrahul adullu. Ya, seperti orang yang ditahan oleh musuh. Nah, paham ya?
ditahan oleh musuh. Ada orang ditahan sama musuhnya, berarti dirinya nggak bakal selamat. Kenapa? Ditahan oleh musuh. Fa'awsaqu yadayhi ila unubihi, lehernya diikat, tangannya diikat ke lehernya, udah ditahan. Terus kemudian waqaddamuhu liyadribu unuqahu, kemudian orang itu sudah siap-siap dipenggal kepalanya. Faqala, maka berkata, ana afdihi minkum bil qalili wal kathir. Fafudhiya nafsuhu minhum. Jadi puasa atas sedekah itu contohnya kayak orang di penjara. Jadi sedekah itu seperti tebusan, gitu loh. Dari orang terbelenggu dengan dosa, orang terbelenggu dengan keburukannya, sampai-sampai orang itu gak bakal selamat karena bersedekah. Sedekah itu datang sebagai penyelamat orang itu nanti, gitu maksudnya. Wa amarakum antadhkurullah ta'ala. Kenapa orang kok diperintah berzikir subhanallah, ya Allah, ya Rahman? Artinya mengingat Allah, baik dilafadzkan atau tidak. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Rezeki yang didapat Allah yang memberikan, kesehatan yang didapat Allah. Ingat semua, sandarkan semua kepada Allah. Itu orang ingat Allah namanya. Contohnya orang yang ingat kepada Allah itu seperti fa inna mathala dzalika kama thali rajulin kharajal aduwwu fi ithrihi sura'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum kadzalikal 'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillahi ta'ala. Maksudnya begini, gambaran orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu seperti orang yang dikejar musuh, seperti orang dikejar musuh, kemudian masuk ke dalam satu rumah yang rumahnya itu dikunci, musuh gak bisa masuk, akhirnya selamat. Orang juga begitu, setiap saat orang itu senantiasa dikelilingi oleh setan, sehingga kalau dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka setan itu tidak akan bisa menembus jiwa orang itu, sehingga jiwa orang itu selamat karena dibentengi oleh zikir kepada Allah subhanahu ta'ala. Fasiyamu masyru'un lada syara'i'illahi ta'ala walakin takhtalifu iddatuhu wa awqatuhu. Puasa itu diwajibkan bagi semua umat, termasuk umat-umat terdahulu, hanya saja hitungannya berbeda. Ada yang 50, ada yang 1 bulan. 1 bulan itu kalau kita bisa 30, bisa 29, namanya 1 bulan. Hanya beda waktunya, beda hitungannya. Fafi ba'di syara'i furida siyamud dahri. Ada sebagian syariat yang mewajibkan puasa sebulan. Kama warada an syari'ati Nuhin alaihissalam, sebulan penuh puasa seperti yang disyariatkan kepada umat Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Wa dzalika limunasabati ajsamihimul qawiyyah, karena umat Nabiullah Nuh itu kuat, jadi bisa puasa sebulan penuh.
Kalau kamu puasa sebulan apa? Sehari. Puasa sebulan apa? Sehari. Wa fi ba'd syara'i furida siyamu 50 yawman. Ada yang diperintahkan puasa 50 hari. Wa hakadha. Dan seterusnya. Wa hakadha ikhtalafatil iddatu wal awqatu hasbal ikhtilafi fil isti'dadati wal qabiliyat. Umat terdahulu itu berbeda-beda waktunya, berbeda-beda hitungan puasanya sesuai dengan kemampuan yang ada pada umat tersebut. Wa qad farradallahu ta'ala ala hadhihi al-ummati al-muhammadiyah allati hiya afdalul umam. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Nabi Muhammad itu adalah seutama-utamanya umat, lebih utama dari umat-umat terdahulu karena nabinya adalah nabi yang paling utama. Antasuma afdalu syahrin fissanati, cuman diperintahkan 1 bulan selama 1 tahun, dan itu pun bukan sebulan penuh, sehari begitu. Sebulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Ala wa huwa syahrul Ramadan. Tahulah kamu, bulan itu adalah bulan Ramadan. Wa hadza akmalu tasyri'in lis-shiyam. Dan puasa sebulan di bulan Ramadan itu paling sempurnanya syariat di dalam puasa. Wa afdalu taqdirin li maslahatil anam, dan paling utamanya keutamaan kemaslahatan bagi tiap-tiap manusia. Rawal Bazzar, ya, Imam Al-Bazzar meriwayatkan an Abi Sa'id, dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu an marfu'an, dikatakan sayyidus syuhuri syahrul Ramadan, paling mulianya bulan itu adalah bulan Ramadan. Wa a'zamuha hurmatu Dzulhijjah, dan paling agungnya bulan adalah hurmatu Dzulhijjah, adalah bulan Dzulhijjah. Wa rawat Tabrani, Imam At-Tabrani juga meriwayatkan an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu an qala sayyidus syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah, bahwa paling utamanya bulan adalah Ramadan dan sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Al-Faslul Tsani fi fardhati siyami syahri Ramadan. Qala Allah Ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini supaya cepat selesai, karena ini ilmu yang harus dipakai oleh orang yang berpuasa. Maka nanti malam setelah tarawih